Begitu Pak, seperti yang saya ceritakan, suami saya berubah drastis Pak, jadi kasar, gak mau dekat-dekat sama saya. Dan yang lebih parahnya lagi, suami gak mau sholat Pak. Sepertinya keluarga ibu kena jin dasim kiriman. Maksudnya gimana Pak? Iya bu, ada yang gak suka sama keluarga ibu. Konteksnya si perempuan ini mau merebut suami ibu, tapi dengan cara bikin rumah tangga ibu dan Pak Rino hancur. Jadi dia bisa dengan gampang ngambil hati Pak Rino bu. Tapi untungnya ibu Udahlah bu, bapak mau berangkat kerja aja. Urusan-urusan begini mah kan kamu sini juga bisa. Ih Bapak, Ibu kan juga butuh pendapat Bapak. Namanya nyari pembantu makan, cocok-cocokan Pak. Iya sih bu, bapak tahu. Tapi ibu juga jangan ganggu waktu kerja bapak dong. Iya, maaf Pak. Sekali ini doang kok. Abis itu Ibu gak bakal ganggu-ganggu waktu kerjaan Bapak lagi. Ya terus mana ini bu orangnya? Tadi kata ibu sebentar lagi, tapi gak datang-datang. Nih ya Pak, Ibu hitung 1, 2, 3. Permisi Bu, Pak, maaf ganggu waktunya. Makasih juga udah menunggu saya. Tadi ada sedikit kecelakaan di depan Bu, jadi sampai kesininya agak lama. Iya, lain kali kalau janjian sama orang tuh harus tepat waktu. Nggih Pak, saya minta maaf. Saya nggak punya nomor telepon Bapak atau Ibu, jadi saya nggak bisa ngobongin Bapak atau Ibu. Udah Lestari, nggak apa-apa. Kamu berdiri di situ dulu ya. Gimana Pak? Aku gak bisa nilai cuma dari segi fisiknya aja dong bu. Lihat dulu beberapa hari kerja, baru bapak bisa nilai. Udah diterima dulu aja. Kita lihat kinerja dia untuk beberapa hari ke depan. Kamu dengar sendiri kan Lestari apa yang Bapak bilang tadi? Aku berangkat dulu ya bu. Ya udah, ayo Lestari, saya tunjukin kamar kamu di mana. Bawa tas kamu sekalian. Nggih Bu. Kapan ya aku bisa punya rumah segede ini? Hidup dengan mewah, ngirim orang tua di kampung tiap bulan 10 juta. 10 juta? Beuh, tenang banget ya hidup aku. Gak mikirin utang. Tiap hari di rumah gak ada datang rentenir kan? Pasti bahagia banget deh. Hahaha. Lestari, kamu udah beres-beres rumah ya? Saya lihat juga udah bersih, udah wangi. Bangun jam berapa emang kamu Lestari? Hehe, saya setiap habis sholat subuh gak pernah tidur lagi Bu. Jadi saya beres-beres rumah deh sekalian. Oh iya Bu, nanti mau dimasakin apa Bu? Kamu bisa masak? Masak apa? Wah, saya hampir bisa semua makanan Bu. Semua jenis sayur-sayuran saya juga bisa masak Bu. Tinggal ibunya aja mau dimasakin apa sama saya. Hehe. Wah, keren banget ya kamu Lestari. Ini aja deh, suami saya sukanya sayur asam, ikan teri, tahu, tempe, sambal. Sambalnya yang enak ya. Sayur asem mah saya jago Bu. Saya emang paling pinter tuh masak sayur asem Bu, kata keluarga saya di kampung. Enak lagi. Boleh tuh, nanti siang kamu belanja buat Bapak makan sore ya. Ini nggak apa-apa saya yang masak Bu. Takut masakan saya beda selera sama yang Ibu mau. Gak apa-apa, namanya juga dicoba dulu kan. Oke Bu, nanti siang saya belanja ya Bu. Oh iya Lestari, nanti siang kalau kamu mau tidur, tidur aja dulu ya. Kan kamu bangun pagi banget tuh. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Ada penghuni baru yang kerja di rumah gedongan itu ya Mbak? Hahaha, iya Bu, baru banget kemarin saya mulai kerja. Walah, semoga betah ya Mbak. Soalnya emang Bapak sama Ibu yang punya rumah tuh dikenal baik sama warga di sekitar. Dikenal ramah juga Mbak. Iya Bu, saya juga baru 2 hari kenal, udah bisa nilai kalau Ibu sama Bapak baik banget. Tapi si Mbak ini juga disuruh masak, bukannya bersih-bersih rumah aja. Hehehe, saya yang mau Bu, saya menawarkan diri, saya bisa masak kok. Sayang kalau tiap hari harus beli terus. Oh iya Bu, ada sayur asam gak ya Bu? Oh, ada nih Mbak. Mau berapa bungkus? Tapi tinggal 1 deh. Hehehe. Yaudah saya mau itu 1 Bu, dibungkus ya Bu. Ini Mbak, sayur asam aja. Nanti kalau ada yang kurang kesini aja ya. Makasih ya Bu. Iya nanti Lestari kesini kalau ada yang kurang. Oh, namanya Lestari ya? Cantik ya kayak orangnya. Hehehe, amin. Makasih banyak ya Bu. Kalau gitu Lestari pamit dulu ya Bu. Iya Mbak Lestari. Semoga betah ya kerjanya. Wah, udah siap ya Lestari. Baunya sih kayaknya enak banget ya Pak. Ya kita coba aja dulu lah. Kadang aroma sama rasa suka beda. Wah rasanya seger banget Pak. Coba deh Bapak cobain. Iya enak ya Bu. Rasanya seperti kita makan di restoran-restoran tradisional.
Alhamdulillah kalau bapak sama ibu suka ya. Lestari seneng banget dengernya. Lestari jadi semangat masak kalau gitu. Hehehe. Kok Pak Rino kalau dilihat-lihat ganteng juga ya. Ganteng, tajir, sama perempuan lain juga cuek. Cuy idaman banget deh Pak Rino. Bisa nggak ya aku dapetin Pak Rino? Pasti ibu sama bapak di kampung juga bangga banget kalau aku punya suami kayak Pak Rino. Tapi gimana ya dapetin hatinya Pak Rino? Heh Lestari, kok kamu malah bengong? Sana ambil mangkok kamu. Kita makan bareng di sini. Anu Bu, nggak usah. Lestari masih ada yang harus dikerjain di dapur Bu. Yaudah kalau gitu Lestari pamit dulu ya, Pak, Bu. Alhamdulillah ya Pak, kita dapat pembantu yang rajin, cekatan, pintar masak pula Pak. Rajin? Emang rajin gimana Bu? Nih Bapak tahu nggak, pagi-pagi Ibu bangun, rumah udah rapi Pak, udah wangi. Ibu tanya sama Lestari, kamu bangun jam berapa? Jam segini pekerjaan rumah udah beres. Bapak tahu nggak jawaban Lestari apa? Iya Bu, saya habis sholat subuh nggak bisa tidur lagi Bu, jadi saya beres-beres rumah deh. Alhamdulillah kalau gitu Bu, kita dapat pembantu yang masih ingat sama Allah ya. Gimana sama pilihan Ibu Pak? Iya mantap Bu. Kalau emang dia rajin Bu, ya udah Bu, dilanjut aja kerjanya ya. Oke deh Pak, Ibu lanjut makan dulu ya Pak. Ini sayur asamnya beneran enak kan Pak? Iya Bu. Aku tahu tindakan aku ini salah, tapi aku udah beneran suka banget sama Pak Rino. Aku mau punya suami kayak Pak Rino, tajir, baik, cuek, tapi perhatian gitu ke perempuan. Ya udahlah, apapun nanti resikonya aku bakal terima. Ada apa anak muda? Ada masalah apa kamu datang ke sini? Gak ada masalah apa-apa Mbah. Saya cuma mau minta buat ngancur rumah tangga seseorang aja Mbah. Wah, itu sangat mudah, sangat easy buat saya. Kamu mau buat kayak gimana rumah tangga mereka? Saya mau buat rumah tangganya berantakan Mbah, tanpa harus kelihatan kalau itu saya yang bikin. Gini aja, saya punya ide. Gimana kalau suaminya kita bikin benci ngeliat istrinya? Gimana itu maksudnya Mbah? Jadi saya kirim jin dasim ke keluarga mereka. Bentar, saya ambil botolnya dulu ya. Iya Mbah. Ini kamu tuang ke minuman suaminya, dan kamu pastiin ya dia habisin minuman itu. Udah Mbah, gitu aja. Bener kata Mbak Karsa ya, kalau ini easy banget. Iya kan, hal-hal kayak gini tuh udah beribu-ribu kali saya kerjain. Jadi menurut saya ini yang sangat mudah. Ya udah kalau gitu Mbah, saya mau pamit dulu ya Mbah. Saya mau buru-buru taruh minuman ini ke majikan saya. Sekali lagi saya makasih ya Mbah. Emang anak muda zaman sekarang ya, pengennya yang instan-instan aja. Lestari, Bapak katanya mau dibikinin kopi katanya. Nanti Bapak yang kesini ambil sendiri ya Lestari. Dia lagi di kamar mandi soalnya. Iya Bu, nanti saya bikin ya. Sekarang ya Lestari, biar nanti Bapak kesini terus langsung ambil kopinya. Yaudah kalau gitu saya ke kamar dulu ya Lestari. Ibu udah bilang sama kamu Lestari, saya minta tolong bikinin kopi ke kamu. Ini Pak, dihabisin dulu aja di sini kopinya Pak. Jangan dibawa ke kamar, takutnya lengket nanti banyak semut Pak. Oh iya Lestari. Ini Lestari, sudah saya habiskan ya. Makasih banyak udah bikin saya kopi. Iya Pak, biar saya yang nyuci ya. Yes, Pak Rino kena jebakan saya deh. Pasti abis ini ada pertunjukan kalau Pak Rino bakal ribut sama Bu Ranti. Hahaha. Tapi jahat nggak ya aku ngelakuin ini sama keluarga ini? Lagian keluarga ini mah bikin diri aja deh. Jadi aku ngelakuin ini deh. Pak, ayo sholat subuh yuk Pak. Kamu tuh bisa gak sih gak usah berisik? Lagi enak-enak tidur juga, malah dibangunin. Biarin kak aku tidur sampai siang. Ini tuh hari Minggu. Astagfirullah Pak, sholat dulu, abis itu bisa tidur lagi Pak. Kan biasanya juga gitu Pak. Aku lagi gak pengen sholat, jadi tolong gak usah bangunin aku. Pak, kok kamu kayak kerasukan setan sih Pak? Biasanya kami yang bangunin ibu Pak. Kamu yang paling rajin ngaji sebelum subuh Pak. Kurang jelas yang tadi aku bilang. Aku lagi malas sholat. Sehari aja kenapa sih? Sholat itu wajib Pak, nggak bisa libur sehari kayak gitu Pak. Ayo sekarang cepat wudhu, ibu tunggu di sini sekarang. Emang gak bisa ya kamu sholat sendirian? Gak usah sama aku dulu, ribet banget sih kamu. Iya Pak, kok kamu kayak gitu sih? Kan kamu sendiri yang ngajarin ibu kalau setiap pagi bangun buat sholat Pak. Iya aku tahu, sekarang kamu udah bisa sendiri kan? Gak usah sama aku, bisa kan? Bisa stop ngurusin aku gak? Kamu urus kamu sendiri. Ada apa sama bapak ya? Selama aku menikah baru lihat bapak kayak gitu deh. Aneh banget.
Ibu, mau Lestari bikinin cemilan, Bu? Gak usah Lestari, saya mau di sini aja. Mau cerita sama kamu gak apa-apa kan? Oh, boleh banget dong, Bu. Ada apa, Bu Ranti? Ada masalah sama Pak Rino? Kok kamu tahu, Lestari? Bapak ada cerita sama kamu. Enggak, Bu. Ya, Ibu apa sih masalahnya selain sama Bapak? Iya nih Lestari, Bapak udah berapa hari ini aneh banget. Masa sekarang kalau disuruh sholat nggak mau sih? Biasanya Bapak tuh paling semangat kalau waktunya sholat. Lagi malas kali Bu, atau lagi mau sholat sendiri. Aduh, bukan Parino banget kalau gitu. Udah puluhan tahun saya menikah sama Bapak, baru kali ini saya lihat Parino kayak gitu Lestari. Aduh, saya juga nggak tahu ya Bu kenapa. Atau mungkin ada masalah di kantornya kali Bu. Oh, bisa jadi sih. Coba nanti saya ngomong deh sama Bapak. Saya ngomong pelan-pelan kalau dia tuh lagi kenapa. Kalau kata saya mah jangan dulu Bu, biarin Parino tenangin diri dulu Bu. Takutnya nanti kalau Bu Ranti ngajak ngobrol tapi Parino masih emosi, nanti takutnya ibunya kena. Terus sama-sama emosi gimana Bu? Oh iya juga ya Lestari, nanti yang ada malah kita jadi berantem ya. Nah iya Bu, kalau ibu mau ditemenin atau butuh teman cerita, ibu ke saya aja. Saya kan juga sendiri di sini. Makasih banyak ya Lestari, emang saya nggak salah ya nerima kamu kerja di sini. Bisa jadi teman cerita aku, he. Ya udah, daripada ibu mikir yang enggak, mending ibu istirahat. Nanti darah tingginya kumat loh Bu. Ya udah kalau gitu saya istirahat dulu ya Lestari. Aku nggak bakal ngebiarin kalian ngobrol berdua. Hahaha. Kayaknya bener yang dibilang sama Lestari deh. Bapak lagi ada masalah di kantornya. Tapi apa ya? Apa masalahnya? Sampai Bapak nggak mau sholat. Pak, Bapak lagi mau makan apa hari ini Pak? Ibu masakin ya Pak, biar Bapak nggak ngambek lagi sama Ibu. Atau mau makan di luar Pak, sambil cerita-cerita Pak. Siapa tahu Bapak lagi ada masalah di kantor. Bapak mau cerita-cerita gitu Pak sama Ibu. Yuk, Ibu bisa dengerin cerita Bapak kok Pak. Kamu tuh bisa gak sih sehari aja gak berisik? Aku tuh capek kerja, ditambah capek dengerin ocehan kamu. Aku tuh pulang ke rumah mau istirahat, bukan buat lihat kamu. Iya Mas, maafin aku masakin kesukaan kamu ya Mas. Kamu mau apa? Bakmi Jowo. Aku udah beli bahan-bahannya tadi Mas, aku masakin ya. Enggak usah, aku gak mau makan masakan kamu. Kamu mending pergi dulu deh. Aku juga gak mau lihat muka kamu, pengen muntah bawaannya. Ya ampun Mas, kamu kenapa sih Mas? Aku salah apa Mas? Kalau aku ada salah aku minta maaf Mas. Kamu jangan begini Mas, ini bukan Rino yang aku kenal. Sasan, kamu manggil Mas. Gak pantas tau gak? Orang kampung nyebut Mas. Itu kan panggilan kita dulu. Kamu gak suka ya? Iya, aku gak suka. Ambil itu, bawain ke dalam. Ya ampun, Mas Rino bener-bener berubah. Udah mulai kasar sama aku. Ini beneran bukan Mas Rino yang aku kenal. Mas Rino jahat banget. Aku gak suka Mas. Aku kangen kamu yang dulu Mas. Begitu Pak, seperti yang saya ceritakan, suami saya berubah drastis Pak, jadi kasar, gak mau dekat-dekat sama saya. Dan yang lebih parahnya lagi, suami gak mau sholat Pak. Sepertinya keluarga ibu kena jin dasim kiriman. Maksudnya gimana Pak? Iya Bu, ada yang gak suka sama keluarga ibu. Konteksnya si perempuan ini mau merebut suami ibu, tapi dengan cara bikin rumah tangga ibu dan Pak Rino hancur. Jadi dia bisa dengan gampang ngambil hati Pak Rino Bu. Tapi untungnya ibu bisa langsung nyadar perubahan suami ibu gimana ya. Karena perubahannya sangat aneh Pak, dan dibikin kayak benar-benar bukan suami saya. Sepertinya saya tahu Bu, siapa yang tega melakukan ini sama keluarga ibu. Orangnya dekat dengan ibu dan suami ibu. Beri saya waktu beberapa menit ya Bu. Astagfirullah Pak, tadi itu apa? Jangan-jangan yang lakuin ini semua ke keluarga aku ya Pak? Betul Bu, seperti yang sudah saya bilang, kalau yang ngelakuin ini semua tuh orang terdekatnya Bu Ranti. Dan ya benar Bu, pembantu ibu sendiri yang ngelakuin ini semua. Jahat banget dia, padahal selama ini aku udah baik sama dia. Aku udah anggap dia sebagai keluarga aku sendiri. Ya begitulah Bu, namanya dibutakan dengan syaitan Bu. Jadi dia bakal ngelakuin apa aja demi memenuhi keinginannya. Dan Pak Rino udah kena Bu, makanya Pak Rino tuh berubah drastis ke ibu. Dibikin benci sama ibu, kasar sama ibu, dan yang paling parah lagi, dia bikin gak mau sholat Bu. Benar-benar jahat banget Lestari. Urusan saya sama dukun yang ngirim ini semua belum selesai Bu. Jadi saya pamit pulang dulu ya.
Oh iya, ini dia, biarin kayak gini aja dulu. Nanti dia bangun sendiri, Bu. Aduh Lestari, kamu kenapa sih lakuin ini semua sama keluarga saya? Kamu saya terima baik di keluarga ini, dan kamu juga kelihatannya rajin ibadah. Kok kamu tega ngelakuin ini semua sama keluarga aku? Aduh, kenapa bisa ketahuan si Lestari? Jadi berabe kalau kayak gini kan? Mana ini si Ustadznya nggak terima kalau aku ngelakuin ini sama si korban. Dia ngajak ribut lewat gaib. Oke, siapa takut? Kita mulai ya sekarang. Hei dukun gagal, berani-beraninya kamu mengirim jin lasim buat keluarganya Ranti ya. Kali ini kamu berurusan sama aku. Kita selesaikan malam ini ya. Hahaha, siapa takut? Aku nggak pernah takut sama kamu segadungan. Sialan kamu, berani-beraninya kamu ngegagalin rencana aku. Kamu pikir kamu mampu ngalahin aku, ha? Hahaha, nggak akan ya. Ayo lawan bayangan hitam aku ya. Kamu gak akan bisa ngalahin aku yang pakai kekuatan Sang Maha Pencipta. Kamu akan kalah dukun gila. Sialan kamu Ustadz, kamu udah berhasil gagalkan kekuatan aku. Awas ya, aku bakal balas dendam di kemudian hari. Terus gimana sama keadaan suami saya, Pak? Apa dia bakal baik-baik aja kan, Pak? Iya Bu, dia bakal baik-baik aja kok. Ibu tenang ya. Semalam saya udah menang melawan dukun itu, dan tinggal tunggu arwah jahatnya keluar dari tubuh Pak Rino aja Bu. Astagfirullah, kenapa ada Pak Rasman di sini? Bu Ranti, sebaiknya jangan diceritakan ya Bu. Biar ini jadi pengalaman buruk buat Bu Ranti aja. Yang penting Bu Ranti selalu berdoa sama Allah ya. Semoga rumah tangga Bu Ranti dan Pak Rino selalu diberi perlindungan Bu. Iya Pak, terima kasih banyak udah membantu saya ya Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas sama Allah. Amin, makasih banyak ya Bu. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Ingat pesan saya, gak usah diceritakan kepada Pak Rino. Apa yang dimaksud sama Pak Rasman Bu? Kenapa gak boleh kasih tahu Bapak Bu? Ada yang salah sama Bapak ya Bu? Nggak ada apa-apa Pak. Udah Bapak tenang ya, Bapak juga nggak ada salah apa-apa kok. Ya ampun Bu, udah jam segini Bu. Bapak kayaknya belum salat subuh ya Bu. Kok Ibu gak bangunin Bapak sih? Bapak salat dulu ya Bu, mumpung masih ingat Bu. Iya Pak, silahkan. Ini Bapak yang aku kenal selama ini. Yang kemarin itu bukan suami aku, tapi setan. Terima kasih ya Allah, Kau sudah kembalikan suami hamba. Ya ampun Dok, kamu kenapa bisa kayak gini sih? Apa yang telah kamu perbuat Dok? Iya Dok, kenapa kamu bisa kayak gini Dok? Kamu tuh harapan keluarga kita satu-satunya Dok. Coba deh Pak, panggil orang pintar, kasihan anak kita Pak. Apa Dok? Kamu mau ngomong apa? Apa yang mau disampaikan ke Bapak sama Ibu? Pelan-pelan Dut. Kamu kenapa Duk? Udah sana Pak, panggil orang pintar Pak, jangan didiemin gini. Kasihan anak kita Pak.